Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nani. Alhamdulillah sehat saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah sehat ya Bu ya. Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah. Bu Nani, terima kasih ya Ibu sudah menyambut kedatangan saya untuk di sekolah Ibu di SMA Negeri 1 Tambun Selatan. Terima kasih banyak Ibu. Nah, Ibu, kita di sini saya sebagai pengajar praktik. Fokus pendampingan kita kali ini tentang refleksi kompetensi guru penggerak ya Bu ya. Iya. Nah, fokusnya nanti kita akan belajar tentang tantangan pembelajaran daring, kemudian refleksi penerapan dan perubahan kelas sesuai KHD, pemikiran KHD ya Bu ya. Kemudian juga nanti Bu, kerangka portofolio Ibu dan juga peta posisi dan rencana pengembangan diri dalam kompetensi guru penggerak Ibu. Kali ini kita akan bahas itu ya Bu ya. Nah, Bu Nani kan masih ingat ya Bu ya, di awal-awal itu Ibu pernah ditanya ya Bu ya, apa kekhawatiran, kemudian apa juga harapan Ibu mengikuti program pendidikan guru penggerak ini. Nah, Ibu, apa saja kekhawatiran Ibu yang sudah terjadi atau yang sudah terjadi yang waktu itu Ibu khawatirkan ya Bu ya, ungkapkan. Silahkan Ibu. Oh ya, saya akan menjelaskan mulai dari kegiatan saya dulu ya Ibu ya, dari prosesnya. Alhamdulillah saya mengikuti CGP ini sudah melalui beberapa proses ya, yang setiap proses itu pasti ada masalah-masalah yang terjadi, tapi semuanya sudah saya lalui. Ternyata masalah-masalah yang ada itu kalau kita hadapi, hayati, kita nikmati, berlalu begitu saja Bu, alhamdulillah gitu ya. Saya sempat mengkhawatirkan waktu saya mau jadi CGP karena saya sudah berumur 50 tahun ya. Saya berpikir apa saya ini masih layak untuk belajar gitu, udah 50 tahun gitu ya. Sementara nanti teman-teman saya itu masih muda-muda, saya ini ya. Tapi saya pribadi dari sudut harapan saya pribadi, dari dulu harapan saya itu saya selalu pengen belajar ya, hal-hal yang baru, karena saya pengen mengajar itu anak-anak melihat saya itu selalu ada perubahan-perubahan, walaupun saya guru jadul, guru yang mungkin sudah siap untuk pensiun atau ini, saya pengen mengembangkan cara-cara dan proses saya. Jadi kekhawatiran saya yang pertamanya itu saya akan banyak tugas, saya akan banyak kekurangan waktu dengan keluarga. Ternyata itu semua bisa saya jalani. Oke Bu Nani, ya tadi kan Ibu sudah ada mindset perubahan ya Bu ya, dari filosofi KHD ya Bu ya, yang tadi berpihak kepada anak, kemudian sesuai dengan kodrat alam, kodrat zaman ya Bu ya. Mungkin ada lagi Bu filosofi dari KHD yang yang mendukung perubahan Ibu di kelas. Saya selain tadi ada pendidikan yang berpihak pada anak, kemudian ada kodrat alam dan kodrat zaman ya. Saya juga mengetahui filosofi yang bahwa setiap manusia itu akan mengalami perubahan yang dikenal dengan azas trikon. Ada trikon itu kontinuitas, konvergensi dan konvergensi. Nah, itu dia ya. Nah, ketiga itu diharapkan bahwa walaupun kita nanti berubah, siswa itu berubah atau kita juga berubah, tapi perubahan kita tidak boleh menentang dari nilai-nilai kebudayaan, nilai-nilai kemanusiaan, apalagi sampai kita memaksakan yang harusnya kita menghargai keberagaman, tapi kita memaksakan kehendak kita untuk melakukan sesuatu yang kita sudah tahu harus begini. Itu saya tidak melihat di pendidikan KHD seperti itu. Nah, saya pribadi setuju dan saya sudah melaksanakan sebetulnya Bu. Saya selalu menghargai orang-orang yang berbeda pendapat. Saya dengarkan apa yang mereka ungkapkan, saya dengarkan dan jadikan pelajaran saya. Kalau yang ini saya sudah melaksanakan Bu. Nah, saya tinggal mempertahankan ke depannya kalau trikon ya Bu ya. Jadi 3 azas yang perubahan ini. Nah, karena di mana-mana kita pasti ya yang namanya perubahan itu tidak pernah akan
statis, selalu akan dinamis. Dia perubahan, yang namanya perubahan selalu akan ada terjadi karena ada ilmu pengetahuan, ada pengalaman, ada pendampingan, ada pengarahan, ada penuntutan dan menuntut ya, menuntun ya. Nah, ada penuntun itu. Jadi pemikiran KHD yang berikutnya itu seorang guru itu wajib ya memberikan pengarahan atau memberikan sesuatu apa tuh bimbingan ya kepada siswa karena ada konsep menuntun. Jadi seorang guru dalam menurut KHD, pemikiran KHD itu harus wajib menuntun, Bu. Jangan menuntut. Nah, karena kalau menuntun ya, ibaratnya kita benar-benar anak yang nggak ngerti itu jangan kita marahin. Emang dia belum ngerti. Jangan dipaksain mengerti karena dia belum waktunya untuk mengerti. Setelah kita arahkan, kita ajari, dia nggak ngerti juga, kita arahkan lagi sampai dia betul-betul bisa menjadi orang yang terakhir ada semboyan nih Bu yang saya paling suka dari KHD ini. Ingarso Sung Tolodo Imadio Mangkar. Oke ya Bu Nani ya, tadi sudah tentang KHD. Nah, Ibu gimana dengan portofolio digitalnya? Kemarin kita sudah memberikan panduannya ya Bu ya, bagaimana pembuatan portofolio. Panduannya di situ ada kerangka-kerangkanya juga sudah. Sampai di mana Ibu portofolionya kalau boleh tahu? Ya, portofolio masih belum tuntas ya Bu. Saya lagi mempelajari dan lagi banyak belajar. Ini benar-benar pelajaran yang baru buat saya ya. Yang sudah umur 50 tahun, benar-benar saya harus menggunakan banyak orang ya. Satu bertanya kepada yang muda, bertanya yang sudah pengalaman, bertanya kepada yang lain-lain lagi. Insya Allah bertahap dulu Bu, ini masih dalam proses gitu ya. Saya masih mempelajari lagi satu persatu. Tugas LMS dulu saya jalani, masukin ya, ada lagi masukin lagi gitu, disuruh buat karikatur, nanya sama anak ini tolong buatin, ibu lihat dong caranya gitu kan, lagi belajar gitu semuanya. Masya Allah. Nanti portofolionya harus sesuai panduan ya Bu ya. Kemudian Ibu mau memakai medianya apa Bu portofolionya? Ya Google Site lah, nanti saya belajar ya, nanti saya Google coba. Site ya. Ya bagus Bu. Tetap harus semangat ya Bu ya, terus belajar, semangat terus sih harus manajemen waktu. Oke lanjut lama ya Bu juga ya. ya. Oke, portofolio nanti kita lanjut lagi Ibu. Nanti kalau sudah nanti kita coba lihat lagi ya Bu ya. Google Site-nya yang penting pesan saya harus sesuai dengan panduan yang sudah kita share dan sudah kita sampaikan pada waktu loka karya orientasi ya Bu ya. Kemudian Ibu kemarin juga kita sudah bicara tentang peta posisi diri ya Bu ya, masih ingat kan ya Bu ya? Nah Ibu masih ingat ya kompetensi dari guru penggerak itu ada 4 kan Bu. Nah Ibu kira-kira yang sudah baik apa Ibu? Kompetensi diri saya yang pertama itu kompetensi pribadi ya, yaitu mengenai mungkin cara pengajaran saya sih standar ya, biasa, yang membuat anak pahamlah tentang pelajaran saya dengan menggunakan berbagai macam alat peraga. Namun mungkin saya masih sebatas menuntut anak untuk bisa mencapai KKM itu ya, mungkin yang harus saya perbaiki itu tadi, pendidikan yang berpihak kepada anak itu yang mungkin yang harus saya perbaiki. Itu kompetensi diri pribadi ya. Untuk kompetensi sesama teman sejawat ya, mengembangkan teman sejawat, saya udah mulai bercerita-cerita nih dengan beberapa teman yang mungkin yang teman dekat dulu ya, artinya belum semuanya karena saya tidak mau mengajari orang yang nggak perlu minta pelajaran. Oke ya Bu Nani ya, kita sudah sampai pada bagian akhir ini. Ibu seperti biasa kita harus merefleksi setiap kegiatan ya Bu ya. Nah refleksi kali ini yang ingin saya sampaikan atau tanyakan ke Ibu, pembelajaran apa atau ide baru apa yang Ibu dapatkan setelah kita melakukan pendampingan individu yang pertama ini Bu Nani? Pendampingan ya, berarti saya harus lebih memaknai lagi pemikiran Ki Hajar Dewantara itu dengan mempraktekkannya dalam pengajaran saya nanti di tahun ajaran baru, untuk bisa mempersiapkan hal-hal yang masih belum saya laksanakan atau harapan-harapan yang ingin saya laksanakan. Ya, dengan adanya pendampingan ini saya harus lebih bertekad untuk mencatat perencanaan-perencanaan apa yang harus dilakukan nanti pada saat di tahun ajaran baru di bulan Juli ya, Agustus gitu, supaya terrealisasi apa yang kita harapkan, dan ketimpangan-timpangan yang terjadi kemarin dengan sekarang harus ada perubahan sikap.
Ya. Kemudian saya juga harus banyak belajar ini, ternyata banyak sekali hal-hal yang memang membuat saya harus belajar, yaitu tentang IT, di mana sekarang ini itu adalah makanan pokok, ternyata makanan pokok yang tidak Harus bisa dikuasai. yang tidak bisa saya lengah begitu saja. Ya walaupun ada yang membantu, tetapi saya harus belajar gimana cara dia bikinnya, gimana cara ini. Nanti saya di rumah nyoba-nyoba, dari dia saya belajar dari saya nyoba lagi gini-gini. Walaupun ada kesalahan, nah saya harus banyak belajar dari kesalahan yang kemarin. Wah, luar biasa Bu Nan, ini semangatnya Jadi luar biasa. kedepannya lebih ya. baik lagi. Iya betul Ibu. Jadi dengan pendampingan ini mudah-mudahan semangatnya lebih baik lagi ya Bu ya, Insya Allah. perencanaannya lebih matang dan terus semangat. Insya Allah, amin. Terima kasih Ibu sudah. Terima kasih juga, sama-sama. Kita lakukan pendampingan ini ya. Terima kasih, mudah-mudahan lebih semangat lagi dalam mewujudkan pemikiran filosofi KHD ya Bu ya. Insya Allah. Terima kasih. Terima kasih atas kehadirannya Bu. Sama-sama. Ini ya, saya terbantu dengan pendampingan dan diizinin sama kepala sekolah. Saya bahagia sekali, mudah-mudahan pendampingan kedepannya lebih baik lagi. Amin ya. Oke Bu ya.